الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي نفعنا الله به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita buka pengajian kita Nasaihud Diniyah, artinya nasihat-nasihat keagamaan, wal wasaya al imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan. Ini punya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratib Al-Haddad. Beliau sewaktu masih kecil matanya udah nggak bisa ngelihat, tapi diberi kemuliaan, diberi keagungan, diberi kelebihan lagi sama Allah dengan mata hati yang selalu terbuka. Okay. Habis itu beliau punya guru orang-orang hebat, muridnya orang-orang hebat semua. Kita baca Nasaihud Diniyah ini tabarrukan sama beliau, ngambil berkah sama beliau. Kenapa? Karena katanya Nasaihud Diniyah ini dan kitab-kitab beliau itu nggak perlu untuk dijelaskan lagi. Ya, jadi cukup untuk dibaca dan dicermati apa yang ada di dalamnya, nggak usah pakai dijelasin. Jadi aneh baca akan lebih cepat daripada biasanya, gitu ya. Karena kitab yang ada di kita ini halamannya ada sekitar 377. Kalau yang di kitab itu nggak banyak, jadi aneh baca lebih cepat daripada biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pengajian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ngomong, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan illa billahil aliyyil azim. Halaman 25. Itu muqaddimahnya beliau. Pertama kali beliau Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, karena tak ada apapun yang ada di dunia ini kecuali kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya Allah dan kekuasaannya Allah. Subhanak, maha suci engkau. La ilma lana, tidak ada ilmu milik kita. Kita tidak memiliki ilmu. Illa, kecuali ma'alamtana, yang kau ajarkan kepada kita. Innaka, sesungguhnya engkau antal alimul hakim. Kamu al-alim, yang maha mengetahui, al-hakim, yang maha bijaksana. Apa beliau buka kitab beliau dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi nanti pelajaran yang aneh di dunia sambil menunggu semuanya hatam, itu aneh bakal kenakan di kelas 3, kelas 4 kitab ini untuk percobaan baca kitab. Ya. Alladzi ja'ala da'wata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa ya Allah? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Siapa sih Allah? Alladzi, yang ja'ala, menjadikan ad-da'wata, berdakwah, mengajak, ilal huda, kepada petunjuk, wad dalalata, menunjukkan alal khair, kepada kebaikan, wan nasihata, dan menasehati, nasihat lil muslimin, untuk orang-orang muslim, min afdalil kurbat, dari yang paling afdal, al kurbat, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajak orang kepada petunjuk, tunjukkan orang kepada kebaikan, nasihat untuk orang mukmin, itu adalah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Wa arfa'id darajat, wa arfa, yang paling tinggi ad-darajat, derajat. Wa aham, yang paling penting, al-muhimmat, kepentingan-kepentingan fiddin, di dalam agama. Wa dzalika, dan itu semua
sabil, jalan anbiya illahil mursalin, para nabinya Allah al-mursalin, yang diutus. Wa awliyaihi, para walinya Allah as-salihin, orang-orang saleh. Wal ulama, para ulama al-amilin, yang mengamalkan ilmunya. Ar-rasikhin, yang mengakar dalam, ar-rasikh, yang mengakar kuat, fil ilmi, di dalam ilmu, wal yaqin, dan keyakinan. Jadi dakwah adalah jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang membuat diri kita lebih tinggi derajatnya, dan kita mengikuti para rasul. Itu kalau kita berdakwah. Wa sallallahu wasallama, dan semoga Allah bersolawat dan salam ala sayyidina, kepada Tuhan kita, wa maulana, pemimpin kita, Muhammadin, Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Ar-Rasulil Amin. Ar-Rasul, seorang Rasul, Al-Amin, yang dipercaya, Wal Habibil Makin, wal Habib, dan kekasih Al-Makin, yang sangat spesial. Khatamin Nabiyyin, penutup an-nabiyyin, para nabi. Lihat Imam Haddad ketika mensifati Nabi Muhammad, Ar-Rasulil Amin. Terus wal Habibil Makin, khatamin nabiyyin, wa imam, pemimpin al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidi, tuan as-sabiqin, orang yang telah lalu, wal lahiqin, dan orang yang akan datang. Masya Allah, sifat, berapa sifat? 1, 2, 3, 4, 5, selesai mensifati semua nabi. Ya, mensifati tentang semua tentang nabi. Dapat dipercaya, kekasih, penutup para nabi, imamnya para orang-orang yang bertakwa, tuannya orang yang terdahulu dan orang yang akan datang. Cukup 5 sifat untuk menandakan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan kepada para keluarganya, wa ashabihi, para sahabatnya, al-mukhlisin, orang-orang ikhlas, as-sadiqin, orang-orang yang jujur di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Wa ala, dan kepada tabi'in, para pengikutnya, lahum, mereka, bi ihsan, dengan baik, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi lebih cepat daripada biasanya. Nanti ketika udah diartiin, Anda pengen Anda bisa mengharokatin dan mengi'rab semua kitab ini, ya. Amma ba'd, adapun setelah pembukaan, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya Rasul? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya saja al-a'mal, amalan-amalan apapun, binniyat, tergantung dengan niatnya. Wa innama, dan hanya saja, likulli imri'in, setiap orang, manawa, apa yang dia niatkan. Faman, maka barang siapa, kanat hijratuhu, yang hijrahnya ilallahi wa rasulih, menuju Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya ya menuju Allah dan Rasulnya. Waman, dan siapa orang, kanat hijratuhu ila dunya, yang hijrahnya menuju ke dunia, awimra'atin yankihuha, atau menuju perempuan yang pengen dia nikahi, sebagaimana kita udah belajar di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ketika menjelaskan apa sebab Rasul bersabda seperti ini, gitu ya. Itu terlalu panjang. Fahijratuhu, maka hijrahnya, ila ma hajara ilaih, kepada apa yang dia tuju. Belajar untuk dibilang alim, ya nggak dapat ridhonya Allah. Belajar untuk dibilang orang pintar, ya nggak dapat ridhonya Allah. Tapi kita belajar dengan niat-niat yang kita udah pelajarin di kitab Ta'limul
muta'allim. Niatnya pertama menghapus kebodohan dari sendiri, kedua menyebarkan ilmu, ketiga biar tambah dekat sama Allah. Itu niat-niat di dalam belajar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Hadis yang kedua yang beliau buka untuk kitabnya. Apa? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu isinya nasihat. Agama itu isinya nasihat. Qalu, para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, buat siapa itu nasihat itu ya Rasulullah? Qal, beliau menjawab, lillahi wa li kitabihi, buat Allah, wa li kitabihi, dan untuk kitabnya, wa li rasulihi, untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimin, untuk para imam kalangan orang muslim, wa ammatihim, dan orang umum diantara mereka. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Nanti dibilang untuk rasulnya apa? Agama sebagai nasihat untuk rasulnya. Itu nanti kita jelasin di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi semua mendapatkan bagian dari nasihat di dalam agama. Wa hadza kitabun, dan ini kitab allafnahu yang kita buat, wa jama'na, dan kita kumpulkan, fihi, di dalamnya, nubadzan, pokok-pokok, inti-inti minan nasaihid diniyah, dari nasihat-nasihat keagamaan, wal wasaya al-imaniyah, dari wasiat-wasiat keimanan. Wa qasadna, yang kita maksud bidzalika, dengan itu, dengan mengumpulkan kitab ini dan dengan mengarang kitab ini, apa yang kita maksudkan? An-naf'a, memberi manfaat, wal intifa, mengambil manfaat. Selain orang dapat, kita juga dapat, kata Imam Haddad. Wa tadzakkur, mengingatkan, wa tadzkir, dan mengingatkan. Wa tadzakkur, mengingatkan untuk diri sendiri, wa tadzkir, dan mengingatkan. Li anfusina, untuk diri kita, pertama kali memang harus diri kita, oleh ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kita al-muslimin, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Wa qad ja'alna, dan sungguh kami jadikan kitab ini bi'ibaratin sahlatin garibatin, dengan ibarat sahlah, yang mudah, karibah, yang gampang. Jadi sangat gampang kalimat-kalimat yang dipakai oleh Al-Imam Al-Haddad, dan terkenal kitab-kitab Al-Imam Al-Haddad gak perlu untuk dijelaskan, cukup dibaca dan diresapi dan direnungi artinya. Wa alfadhi silsilatin mafhumatin, wa alfad, dan menggunakan lafad-lafad silsilah, yang nyambung, mafhumah, yang dapat difahami, hatta, sampai yafhamahul khas wal am, mampu memahaminya. Al khas, orang khusus, orang yang belajar agama kayak kita, thalabul ilm, wal am, sampai orang umum juga kalau dibaca ini kita paham apa yang dimaksud di dalamnya gitu. Siapa tapi mereka? Min ahli, dari orang-orang yang al-iman, penuh keimanan, wal islam, dan penuh rasa keislamannya. Wa samainahu, dan kami namakan kitab ini kitab An-Nasaihid Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Setelah beliau kasih maksud di karangnya kitab ini, beliau mengatakan, nas'alullah, kami meminta kepada Allah, an yaj'alahu, untuk menjadikan kitab ini khalisan, ikhlas liwajhihil karim, untuk mengharap ridhonya Allah Al-Karim yang mulia. Wa muqarriban, dan berharap, wa muqarriban, untuk mendekatkan, ila jiwarihi, kepadanya, fi jannatin na'im, di surga-surga an-na'im, yang penuh dengan kenikmatan. Wa an ya'zuman naf'u bihi, dan semoga sangat besar manfaatnya, bihi, dengan kitab ini, lana, untuk kita, walikafah, dan untuk semua ikhwanina, saudara-saudara kita, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin,
Kenapa beliau meminta seperti itu? Fa innahu, karena Allah waliyyu dzalik, yang ahli di dalamnya, wal qadiru alaihi, yang mampu untuk melaksanakannya. Wa hasbunallah, cukup bagi kita Allah, wa ni'mah, dan sebaik-baiknya al wakil, wakil yang mewakili diri kita. Wa ma taufiqi, dan tidak ada taufik bagiku illa billah, kecuali datangnya dari Allah, alaihi, hanya kepadanya tawakkaltu, aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya unib, aku kembali. Jadi kitab ini dibuat untuk saudara-saudara beliau se-Islam. Kita bakal ada berapa judul. Jadi kalau bisa setiap satu pengajian satu judul. Oke. Ini bakalan masukin nanti di pelajaran keempat mungkin ya. Karena kan besok habis asar kita setelah maulid fokus untuk membahas ilmu alat sampai panas wis pala setiap hari setelah asar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mabhatsut taqwa, pembahasan tentang takwa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kok nggak ada? Langsung ya? Langsung bukan? Langsung. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man asdaqu minallahi haditha, wa man, dan siapa, asdaqu, yang paling benar, minallah, dari Allah, haditha, pembicaraannya. Maksudnya perkataan siapa sih yang paling benar gitu ya. Waman, dan barang siapa, asdaqu, yang lebih benar, minallah, daripada Allah, qila, ucapannya. Jadi kita pengen dengerin siapa lagi yang harus kita dengerin di dunia ini, siapa lagi kecuali saja Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai, apa yang Allah katakan? Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggal, illa, kecuali, wa antum, kalian muslimun, sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Itu yang pertama, kita harus percaya. Siapa lagi yang lebih kita bisa percaya ketimbang firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah, bihablillah, dengan talinya Allah, jami'a, semuanya, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Wazkuru, dan ingatlah oleh kalian, nikmat Allah, nikmat Allah alaikum, atas kalian. Ketika kuntum, dulu kalian, a'daan, saling bermusuhan. Fa'allafa, lalu Allah damaikan, baina qulubikum, di antara hati kalian. Fa'asbahtum, maka kalian menjadi binikmatihi, dengan nikmatnya, ikhwana, saling bersaudara. Wa kuntum, dan dulu kalian, ala syafa, di pinggiran, hufratin, jurang, minanar, dari api neraka. Fa'ankadakum minha, lalu Allah tolong kalian darinya. Kadzalika, begitulah, yubayyinullahu lakum ayatih, Allah menjelaskan lakum, untuk kalian, ayatihi, tanda kekuasaannya. Buat apa Allah jelaskan tanda kekuasaannya? La'allakum tahtadun, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Waltakun, dan hendaknya ada, minkum, dari kalian, ummatun, sebuah golongan. Golongan ini apa kerjaannya? Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'murun, dan memerintahkan bil ma'ruf,
segala sesuatu yang baik, wa yanhauna, dan mencegah anil munkar, dari sesuatu apapun yang munkar. Siapa mereka yang mengajak kepada kebaikan dan melarang keburukan? Siapa mereka? Kata Allah, wa ulaika, mereka adalah mereka al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Wala takunu, jangan kalian menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang berpecah belah, wakhtalafu, dan saling berbeda pendapat. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, min ba'di, setelah ma ja'ahum, datang kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti. Wa ulaika, dan mereka lahum, untuk mereka azabun azim, azab yang sangat pedih. Jadi yang pertama kali di dalam kitab beliau bawa satu ayat yang di dalamnya beliau katakan tidak ada yang lebih bisa kita percaya ketimbang firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga mewasiatkan untuk semua makhluknya untuk selalu taat semampunya dan bertakwa semampunya, untuk berpegang teguh kepada talinya Allah dan ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu semua semoga kita bisa mendapatkan petunjuk. Dan Allah mengingatkan jangan sampai ada orang yang lupa untuk selalu mengingatkan untuk berbuat baik dan mencegah keburukan. Dan orang-orang yang berbuat baik, yang mengajak orang untuk kebaikan dan melarang orang untuk berlaku buruk, itu kata Allah, firman-Nya Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Qauluhu ta'ala, maka firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang bertakwa. Dipanggil orang-orang yang bertakwa. Ittaqullah, bertakwalah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa. Dijelasin sama beliau. Amrun minhu, sebuah perintah dari Allah Azza wa Jalla yang maha mulia dan agung. Kepada siapa Allah memerintahkan untuk selalu bertakwa? Li'ibadi, untuk para hambanya. Hamba yang mana yang Allah ajak untuk bertakwa? Al-mu'minin, orang-orang mukmin. Bittaqwa, untuk bertakwa kepada Allah. Wa ka'annahu, seakan-akan Allah Subhanahu, maha suci Allah, qad, sungguh, jama'a, mengumpulkan fit taqwa, di dalam bertakwa, jami'al khairat, semua kebaikan. Ini bakal baca sampai paling bawah ya. Semua kebaikan dikumpulkan sama Allah dalam kalimat taqwa. Al-ajilah, yang bersifat duniawi, wal ajilah, dan yang bersifat ukhrawi. Dunia dan akhirat semua Allah kumpulkan di dalam satu kalimat, yaitu taqwa. Habis mengumpulkan itu semua, summa, kemudian amaro, Allah perintahkan ibadahu, para hambanya. Jadi kalau kita pengen masuk ke dalam hambanya Allah, ikutin perintahnya. Al-mu'minina biha, orang-orang mukmin, biha, untuk bertakwa. Kenapa Allah perintahkan orang mukmin untuk bertakwa? Liyafuzu, untuk menjadikan mereka menang. Wa yadhfiru, dan mereka sukses. Kenapa? Bima ja'alahu, dengan apa yang Allah jadikan fiha, di dalam takwa itu, minal khairi, dari kebaikan, wassalah, dan
kesolehan. Wasa'adati, keberuntungan, wal falah, kemenangan. Untuk apa Allah perintahkan dan Allah kumpulkan semua orang untuk melakukan takwa? Rahmatan, karena rahmatnya Allah bi'ibadihi, kepada para hambanya al-mu'minin, orang-orang mukmin. Wa kana, dan sungguh Allah bil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, rahimah, maha penyayang. Wa taqwa, takwa itu wasiyatullah, wasiatnya Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, lil awwalin, untuk orang terdahulu, wal akhirin, dan orang yang akan datang. Semuanya orang dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, semuanya diajarin sama Allah untuk bertakwa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad, dan sungguh, wasaina, kami wasiatkan, alladzina, kepada orang-orang yang utu, diberikan, alkitab, kitab, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan untuk kalian, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Fama, maka tidaklah, min khairin, dari kebaikan, ajilin, di dunia, wala ajilin, dan tidak di akhirat, zahirin, tampak, wala batinin, dan tidak tampak, illa, kecuali, wattaqwa, bertakwa, sabilun, jalan, musilun ilaihi, yang menyampaikan kita kepadanya. Jadi di dalam takwa, kebaikan dunia dan akhirat ada di dalamnya. Wa wasilatun, dan perantara, muballighatun lahu, yang menyampaikan kita kepadanya. Wa ma, dan tidaklah, min syarrin, dari keburukan, ajilin, di dunia, wala ajilin, dan di akhirat, zahirin wala batinin, zahir atau batin, illa, kecuali, wattaqwa, takwa, hirzun, hariz, hirzun, penjaga, haris, yang sangat menjaga, wahisnun, benteng, hasin, yang sangat kokoh, lis salamati minhu, untuk selamat dari segala keburukan, wan najati min dararihi, dan selamat min dararihi, dari apa namanya, kerusakannya. Wakam, dan berapa banyak, allaqallah, Allah gantungkan, al-azim, yang maha mulia, fi kitabihi, di dalam kitabnya, al-aziz, yang mulia, alat taqwa, atas ketakwaan, min khairatin, dari kebaikan-kebaikan, azimah, yang sangat banyak, wasa'adatin, dan keberuntungan-keberuntungan, jasimah, yang sangat besar. Nanti besok dibahas tentang apa yang Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa. Beliau menjelaskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa. Selanjutnya, beliau menjelaskan perkataan ulama di dalam menjelaskan tentang takwa. Terus beliau tutup pembahasan takwa beliau dengan contoh-contoh yang banyak. Lalu setelah itu beliau memulai dengan islahul qalbi, membenarkan, membuat soleh hati seseorang. Raddul ilmi ilaihi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.